Selamat pagi, Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur hari ini kita dapat diberikan kesempatan untuk kembali merenungkan firman-Nya sebelum kita memulai aktivitas kita. Karena itu mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa yang baik, kami bersyukur buat nafas kehidupan yang masih Kau berikan kepada setiap kami. Tuhan, saat ini sebelum kami beraktivitas, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi pelita dalam hidup kami, yang senantiasa menuntun langkah kami, kemanapun dan apapun yang kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari 1 Raja-Raja, ayat pertama sampai ayat 27. Saya akan membacakan beberapa ayat untuk saudara. Hari tua Daud dan soal penggantinya. Raja Daud telah tua dan lanjut umurnya, dan biarpun ia diselimuti, badannya tetap dingin. Ayat kelima, lalu Adonia anak Hagit meninggikan diri dengan berkata, "Aku ini mau menjadi raja." Ia melengkapi dirinya dengan kereta-kereta dan orang-orang berkuda, serta 50 orang yang berlari di depannya. Ayat yang ke-9, sesudah itu Adonia mempersembahkan korban domba, lembu, dan ternak gemukan sebagai korban dekat batu Zohelet yang ada di samping En-Rogel, lalu mengundang semua saudaranya, anak-anak raja, dan semua orang Yehuda, pegawai-pegawai raja. Tetapi Nabi Natan dan Benaya dan para pahlawan dan Salomo adiknya tidak diundangnya. Lalu berkatalah Natan kepada Batsheba ibu Salomo, "Tidakkah engkau mendengar bahwa Adonia anak Hagit telah menjadi raja, sedang Tuan kita Daud tidak mengetahuinya? Karena itu, baiklah ku beri nasihat kepadamu, supaya engkau dapat menyelamatkan nyawamu dan nyawa anakmu Salomo. Pergilah, masuk menghadap Raja Daud, dan katakan kepadanya, bukankah tuanku sendiri ya rajaku, telah bersumpah kepada hambamu ini, anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan dialah yang akan duduk di atas tahtaku. Mengapa sekarang Adonia menjadi raja?" Saudara-saudara, sebelum kita mulai perenungan firman yang telah kita baca, saya akan sedikit menjelaskan pendahuluan mengenai kitab Raja-Raja. Kitab ini merupakan kelanjutan dari kitab Samuel, di mana Daud telah berhasil menyatukan suku-suku Israel menjadi sebuah kerajaan. Dan Allah berjanji dari keturunannya lah akan bangkit Raja Mesianik yang akan mendirikan kerajaan Allah atas bangsa-bangsa dan memenuhi janjinya terhadap Abraham. Walaupun menguraikan sejarah politik, ekonomi, dan militer, namun sebenarnya penekanan penulis kitab Raja-Raja ada pada kualitas moral dan rohani dari seorang raja. Sekarang mari kita masuk dalam perenungan kita. Cerita dalam 1 Raja-Raja dimulai dengan mengontraskan antara Raja Daud dan Adonia. Raja Daud sudah tua, lemah, dan kurang sehat, sedangkan Adonia, salah satu anaknya, begitu berambisi, bergaya, berperawakan elok, serta didukung oleh Yoab dan Imam Zadok. Akan tetapi tampaknya penulis memandang Adonia secara negatif, bahkan sekelas dengan Absalom, Saul, dan Eliab. Yang kita tahu secara fisik memang mengesankan dan berpotensi menjadi raja, namun pada akhirnya menjadi bencana dan justru ditolak oleh Allah. Di ayat yang ke-6 dikatakan juga bahwa Raja Daud tidak pernah menegur Adonia. Ini mencerminkan bahwa Raja Daud memandang Adonia adalah orang yang baik. Melalui kisah tentang Adonia, penulis ingin menyampaikan bahwa kerajaan Israel sering melewati saat-saat genting, dan salah satunya adalah saat ketika Raja Daud hampir meninggal. Kesalahan mengambil langkah dapat menimbulkan bencana. Maksudnya ialah kerajaan Israel dapat menderita jika dipimpin oleh seorang raja yang tidak memenuhi syarat. Penulis melihat bahwa Adonia tidak memenuhi syarat untuk memimpin kerajaan Israel. Sekali lagi, dilihat dari kualitas rohani dan moral seorang raja. Di ayat yang ke-9 diceritakan bagaimana Adonia mengundang semua saudaranya, anak-anak raja, semua orang Yehuda, pegawai-pegawai raja,
untuk mengangkatnya menjadi raja. Tetapi Nabi Natan, para pahlawan, Benaya, serta Salomo adiknya yang tidak mendukung rencana kudetanya tidak ikut diundang. Pada saat inilah Natan sebagai nabi bertindak dan menjalankan tugasnya. Nabi Natan mengingatkan Batsyeba, ibu Salomo, bahwa Raja Daud harus diberitahu tentang rencana kudeta Adonia. Bahwa Raja Daud juga telah bersumpah kepada Batsyeba, Salomo lah yang akan menggantikannya menjadi raja. Adonia juga tahu bahwa Raja Daud menyukai Salomo, maka jika Adonia menjadi raja, maka dia pasti akan menyingkirkan Salomo. Melalui inisiatif dan tindakan Nabi Natan, yang bukan hanya memperingatkan Batsyeba tetapi secara pribadi juga bertemu dengan Raja Daud, raja akhirnya mengetahui apa yang sebelumnya tidak ia ketahui. Peran Nabi Natan menjadi sangat penting, sebab dialah yang memahami keseluruhan peristiwa yang berlangsung, dan dia harus campur tangan mendorong Raja Daud untuk melindungi Batsyeba dan Salomo dari kematian. Walaupun mungkin Nabi Natan sendiri berada di dalam ancaman. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini, saudara? Kisah ini memberi tantangan kepada kita sebagai orang Kristen untuk berani bertindak semestinya bila kita mengetahui apa yang benar sekalipun hal tersebut beresiko. Bila kita merasa tidak berdaya, paling sedikit hal yang bisa kita lakukan adalah terus-menerus berdoa. Di dalam hidup kita sehari-hari, kita sering diperhadapkan dengan situasi yang mungkin membuat kita enggan bertindak karena kita merasa tidak enak atau kita takut dianggap sok suci, sok rohani, sehingga akhirnya kita memilih untuk berkompromi dengan dosa dan tidak adilan. Memang tidak mudah untuk hidup berani menyatakan kebenaran dan dengan motivasi yang juga benar. Tapi itulah tantangan bagi kita, saudara. Karena itu, melalui perenungan kita hari ini, marilah kita mau belajar untuk bisa menjadi seperti Nabi Natan yang berani bertindak dan menyatakan apa yang benar. Marilah kita menjadi pelaku-pelaku firman yang mampu mempraktekkan apa yang kita pelajari melalui firman Tuhan setiap hari. Ingatlah bahwa penilaian Tuhan jauh lebih utama dari penilaian manusia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengar hari ini. Kami bersyukur karena kami diajarkan dan diingatkan kembali untuk berani bertindak semestinya jikalau kami mengetahui apa yang benar. Dan karena itu melalui firman Tuhan kami kembali diingatkan dan diajarkan apa yang benar menurut Tuhan. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa memberikan keberanian bagi kami, agar kami mampu bertindak seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mau berkati hidup, Engkau yang mau berkati setiap aktivitas kami sepanjang hari ini dan hari-hari ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.